Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fiksi Cerita Horor. Kali ini kita akan melanjutkan sebuah cerita lanjutan dari tulisannya Lydia 4 Wattpad, sebuah cerita yang berjudul Poso Tanah Neraka. Dan untuk seperti apa kisah lanjutannya, mari kita mulai masuk ke ceritanya. Beberapa jam berlalu, Arsa dengan perasaan cukup ragu menjalan mengikuti Jero yang berada di depannya. Beberapa kali pemuda itu menoleh ke belakang, hanya untuk memastikan jika 4 gadis konyol yang ia tinggalkan tidak nekat membuntutinya diam-diam. Mereka tidak akan hilang, bisik Jero tanpa menoleh ke belakang. Arsa memutar bola matanya malas. Pemuda itu menatap sekeliling tempat yang selalu sunyi ketika siang seperti ini. Sudah sejak dulu rupanya mereka benar-benar masih terjebak kebiasaan lama. Kamu tidak kenal mereka. Empat-empatnya ceroboh, selalu tidak memikirkan resiko yang bisa terjadi, balas Arsa kemudian mendengus kesal ketika mengingat keempat sahabatnya itu. Jero tersenyum sedih tanpa diketahui oleh Arsa. Kamu terlihat sangat peduli, bisa saja mereka malah berusaha membongkar kedok tanah ini. Bukannya itu sama saja seperti memojokkanmu. Memang, gumam Arsa yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Dia jelas mendengar misi bodoh yang gadis-gadis itu rencanakan. Itulah sebabnya Arsa bersikeras untuk membawa keempatnya pulang. Arsa hanya tidak ingin sesuatu yang sudah terkubur lama kembali terbongkar. Arsa berjanji akan menceritakan semuanya saat mereka tiba di kota nanti. Namun Arsa tidak akan membiarkan mereka mencari tahu sendiri, itu terlalu beresiko. Mereka masih takut berada di bawah sinar matahari, tanya Arsa ketika mereka memasuki wilayah hutan bagian timur yang cukup gelap karena ditumbuhi pepohonan dengan dedaunan lebat. Jero mengangguk, bau mereka semakin menguar jika terkena sinar matahari. Bau bangkai memang menjijikan. Jero tidak tersinggung. Pria itu malah tertawa dengan ciri khas suaranya yang serak itu. Kamu benar, Sa. Tidak lama kemudian mereka tiba di sebuah tanah lapang. Tidak terlalu luas, tetapi cukup mencolok karena dikelilingi pepohonan, bulat sempurna. Dengan sebuah tiang kembar berdiri tepat di tengah-tengah lingkaran. Arsa menahan napasnya sendiri. Matanya seketika memanas ketika melihat seorang pria terikat tepat di tengah-tengah antara dua tiang kembar. Kepala pria itu terkulai lemas, dengan sekujur badan dipenuhi luka sayatan yang tak kunjung mengeri. Pria ini yang dulu terlihat paling gagah di antara warga desa, sekarang menjadi orang yang paling tidak berdaya, ayahnya. Saat Jero menarik tangannya untuk melangkah lebih dekat, Arsa benar-benar tidak bisa menghindar dari bau bangkai yang teramat menyengat. Dia butuh setengah jiwamu lagi untuk terus mengaliri desa ini dengan darahnya, bisik Jero seraya menatap miris pria yang merupakan kakak dari ibunya. Atau sebagai gantinya, desa ini harus mandi darah di setiap sudutnya. Arsa masih membisu. Pemuda itu masih tenggelam saat menatap tubuh yang mulai menghitam itu. Sudah berapa tahun pria itu benar-benar mengabdikan hidupnya untuk kepuasan warga desa. Pemuda itu menunduk, menatap tepat di bawah genangan darah yang tidak pernah dibiarkan mengering. Setiap darahnya hampir habis setelah terserap tanah, maka akan ada luka sayatan baru di sekujur tubuh pria itu. Arsa selalu berdoa agar pria itu tidak diterima baik di langit ataupun bumi. Tapi kenapa hatinya masih serasa sakit sampai sekarang? Pria di hadapannya sama sekali tidak bergerak, namun Arsa masih dengan jelas dapat mendengar rintihan pelan yang berasal dari pria itu. Jadi aku harus memberikan jiwaku sepenuhnya agar dirinya menjadi bagian dari mereka yang selalu haus darah dan daging manusia, agar mendapatkan keabadian untuk tetap terus berada di bumi ini. Raut wajah Jero mendadak berubah. Pria itu menatap datar orang yang terikat, tak berdaya di hadapannya. Aku lebih setuju membuat desa ini mandi darah. 4 gadis yang sadar berhasil keluar perlahan menciut ketika menatap sekeliling tempat yang sangat gelap karena minimnya penerangan. Gelap banget, bisik Ona dengan sangat pelan, namun mampu didengar jelas oleh mereka semua, saking sunyinya suasana malam. Bahkan hewan-hewan yang biasanya tersengat berisik benar-benar tidak mengeluarkan suara batang sedikit pun. Piala menatap sekelilingnya. Rumah Arsa benar-benar terletak paling ujung, cukup jauh jaraknya dari rumah warga yang lain. Ini membuat jarak pandang mereka semakin terbatas. Kita mau kemana? Tanya pelita yang sejak tadi menempel pada Lapia. Gadis yang ditempeli pun terlihat tidak keberatan. Dirinya malah fokus menatap ke sana kemari
seolah mencari sesuatu. Bentar, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi? Kita bisa lewat jalan depan kan? Bukannya lebih gampang kalau kita tanya sama warga? Usul Pelita seraya ikut menatap ke sana kemari. Tapi feeling gue bilang kita lebih baik sembunyi-sembunyi, ucap Piala selalu menunjukkan ke arah sinar kecil yang bergerombol. Tampak mendekat ke arah rumah Asa. Napas mereka tercekat, lalu tanpa aba-aba melangkah menuju hutan lebat yang berada tepat di belakang rumah Arsa. Sebisa mungkin tidak membuat suara apapun agar tidak memancing gerombolan orang yang membawa obor itu. Shh. Mereka berjongkok di balik semak-semak yang cukup lebat. Setelah Lapia mendesis pelan, dapat mereka lihat para warga itu ternyata hanya melewati rumah Arsa, bahkan tanpa menoleh sedikitpun. Mungkin mereka cuma bapak-bapak ronda, tanya Pelita dengan seluruh pemikiran yang selalu mengarah ke hal-hal positif. Mereka puasa jam, festival berdarah, mengitari tiang kembar. Kita harus ikutin mereka. Tatapan horor sontak ditunjukkan pada Ona. Bahkan Lapia yang sempat teringat akan kalimat lama itu juga ikut menatap tak percaya. Siapa tahu mereka bisa bawa kita ke tempat yang bisa diungkapin semua ini. Satu kalimat itu membuat mereka bergerak menyusuri hutan, berjalan lurus melewati belakang rumah-rumah warga yang terlihat cukup gelap. Dari belakang sini arak-arakan kecil itu semakin terlihat. Mereka terus berjalan mengikuti tanpa tahu kemana arah dan tujuan. Pilea yang berada di urutan tengah beberapa kali menatap kiri kanan saat merasakan sesuatu yang agak berbeda. Mereka sedang mengikuti, namun kenapa instingnya seolah mengatakan bahwa mereka juga diikuti. Berhenti, jeriat Piala agak tertahan, menghentikan langkah pelan mereka semua. Lari ke dalam hutan sekarang, bisik gadis itu lagi. Kalimat pelannya terdengar begitu penuh tekanan, sehingga ketiga gadis lainnya tampak kebingungan. Ken, ini jebakan. Dapat Pilia lihat sekelebat bayangan dari balik-balik rumah warga itu perlahan menampakkan diri. Lari, hei! Keempatnya langsung berlari satu arah ke dalam hutan. Ketika jeritan itu terdengar, suara derap langkah kaki beriringan seolah sedang mengejar mereka semua. Kita dijebak. Piala sudah merasa ada yang agak berbeda setiap melewati rumah warga tadi. Sudut matanya selalu menangkap kilat bayangan seseorang berpindah-pindah dan semakin bertambah setiap melewati satu rumah. Tiba-tiba Ona terjebak ketika betisnya tiba-tiba dilempari sebuah pisau pipih yang sangat tajam. Bahkan setengah pisau itu menusuk ke dalam dagingnya. Itu mereka, berpencar, teriak Ona semerta-merta untuk membuat orang-orang yang mengejar mereka menjadi bingung. Dan ninggalin lu sendirian dalam keadaan kayak gini. Lapia berteriak marah sembari membantu Ona berdiri. Begitu pula dengan Pelita yang sudah mulai terisak. Piala meminta tiga gadis itu untuk berlari lebih dulu sehingga dirinya bisa berjaga dari belakang. Keadaan semakin mencurigakan ketika tiba-tiba menjadi sunyi mencekam. Mereka datang, bisik Piala putus asa. Keempat orang itu berhenti berlari ketika mendapati orang-orang itu sudah berdiri menyeringai di hadapan mereka. Arsa bodoh sekali karena meninggalkan para miliknya ini, bisik seorang pria dengan tubuh kurus kering. Suara tawa serak yang tak asing membuat Lapia dan Ona terbelalak. Miliknya apa? Keempatnya sudah menjadi milik kita. Keempat gadis yang sempat tak sadarkan diri karena dipukul dari belakang itu sekarang terikat di tiang dekat posisinya berdiri. Lapia yang baru membuka mata lantas mengedarkan pandangan ke seluruh penjuru tempat yang berbentuk seperti lumbung kosong itu. Atapnya terlihat agak tinggi, tanpa langit-langit, sehingga sarang laba-laba terlihat dengan jelas di atas sana. Gadis itu kemudian tersadar jika dirinya terikat, seakan merasakan rasa sakit di pergelangan tangannya. Ketika menoleh ke samping, Lapia menemukan tiga sahabatnya yang terlihat tersadarkan diri. Guys, bisik Lapia sembari berusaha melepaskan ikatan tali di tangannya. Gerakan itu menimbulkan suara gesekan yang agak ketara karena tempat ini begitu sunyi. Shh, gadis itu menoleh dengan gerakan cepat ketika mendengar suara desis itu. Matanya terpaku ke arah Pelita yang menggerakkan sedikit kepalanya terhadap Lapia. Mereka ada di luar, bisik Pelita dengan sangat pelan. Jarak antara tiang yang mengikat mereka tidaklah terlalu jauh, jadi Lapia masih bisa mendengar hal itu. Lu baik-baik aja tak? Gak ada yang sakit? Tanya Lapia ketika melihat jejak air mata di wajah gadis itu. Bahkan hijab yang membungkus kepalanya sudah bergeser sedemikian rupa. Kepala aku sakit, tapi... Pelita menjaga kalimatnya sembari menoleh ke arah Ona yang masih tak sadarkan diri. Kaki Ona belum diobati.
Pelita berusaha memanggil gadis yang berada di sebelahnya beberapa kali hingga gadis itu mengedipkan mata sembari meringis saat merasakan sakit di kakinya. Ona semakin meringis. Perih banget. Darah di lukanya seakan tidak mau berhenti mengalir sehingga membuat dirinya menjadi lemas karena banyak kehilangan darah. Suara pintu yang terbuka pelan membuat kedua gadis yang tadi saling berbisik itu lantas menunduk, kembali berpura-pura pingsan karena belum berhasil melepaskan diri. Bau bangkai yang teramat tajam mulai menusuk penciuman, membuat siapa saja menghirup aroma ini pasti merasakan mual yang teramat. Bukankah pesta ini akan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya? Suara tawa serak terdengar kencang. Tentu saja, dahaga kita akan hilang sebentar lagi. Darah dan daging, pesta. Jeritan senang itu terdengar. Kemudian pria itu melangkah mendekati Ona, berjongkok dan mengusap darah yang mengalir. Dengan wajah penuh damba, lalu menjilati jemarinya sendiri. Segar sekali. Ona yang masih berusaha memejamkan mata, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menangis di atas kengerian yang terjadi. Habisi saja Rahadi busuk itu. Kita tidak perlu darah kotornya untuk menyenangkan Nyai Melati. Suara batuk yang disertai kunyahan akan benda padat itu terdengar sangat dekat di sekitar pelita. Gadis itu berusaha tidak berteriak. Seketika sebuah tangan berbau sangat amis mampir di wajahnya. Ternyata anak Rahadi pintar juga, membawa sekaligus 4 manusia untuk menyelamatkan ayahnya. Bisik orang itu lalu menghempaskan wajah pelita dengan kasar. Entah berapa banyak entitas yang berkumpul di ruangan itu sambil berbincang-bincang mengenal hal yang sangat asing di telinga mereka. Festivalnya akan dimulai besok malam, kita siapkan tiangnya malam ini. Lapia yang sejak tadi sudah sengaja membuka mata dengan komposisi kepala menunduk dapat melihat. Kaki-kaki hitam itu menjauh keluar, menutup pintu hingga membuat suasana menjadi gelap. Apa kita bakal berakhir kayak 5 mahasiswa itu? Tanya Piala dengan tiba-tiba, membuat 3 gadis lainnya mendadak menoleh ke arah Pelia yang sudah menatap kosong ke arah pintu. Mata Pelia sudah memerah, menyesal karena mengusulkan hidup bodoh untuk mengungkapkan rahasia di tanah ini. Gue rasa kita bakal berakhir kayak 5 orang itu kan? Tanya Piala lagi, seraya terkekeh miris. Lapia tetap menatap pintu dengan tatapan yang sulit diartikan sebelum gadis itu menunduk dalam. Gimana kalau sebenarnya kejadian 12 tahun yang lalu itu ada salah satu yang selamat, mahasiswa ke-6. Lepas! Arsa berteriak kuat ketika pria yang merupakan kakak sepupunya ini mengikat tubuhnya ke sebuah tiang kayu yang berada di dalam rumah. Diamlah Arsa. Arsa meludah ke samping kirinya. Ku bilang lepaskan aku. Aku bilang diam. Bentak Jero sembari menusuk pisau kecilnya pada tiang kayu. Pemuda itu menatap nyalang ke arah sang adik yang tumbuh sedikit lebih kecil. Jero lalu melangkah mundur, membuat ruang di antara keduanya lebih terasa. Mata tajam itu menatap marah pada Arsa yang masih berusaha melepaskan diri. Kau cukup diam di sini sampai besok malam, Sa. Ucap Jero berusaha memberi pemahaman. Arsa menggeleng cepat. Tidak, biarkan aku pergi. Aku mohon, Kak. Teman-temanku harus menemui mereka. Jero menggeleng. Aku tidak akan membiarkanmu lepas. Festival itu tak akan kubiarkan kau ikut terseret. Tapi teman-temanku, berhenti mempedulikan orang-orang yang bahkan berusaha menggali rahasia di tanah kelahiranmu, Arsa. Teriak Jero sembari mengguncangkan pisau. Mata pria itu memerah, urat-uratnya menonjol. Kamu satu-satunya yang berhasil, saudaraku, adikku. Kamu pikir aku akan membiarkanmu menjadi seperti paman? Mata Arsa ikut memerah menahan amarah. Tubuhnya semakin memberontak keras ketika tahu kemana arah pembicaraan Jero dan alasan mengapa dirinya diikat di sini. Jangan berani menyentuh teman-temanku. Bodoh, ambil saja aku sialan, jangan sentuh mereka. Sentak Arsa kuat. Hatinya bergemuruh memikirkan nasib keempat gadis konyol yang tertinggal di dalam rumah. Pria di depan Arsa menggeleng mutlak. Darah mereka cukup untuk memandikan seluruh sudut desa. Itulah pengorbanan dalam persahabatan, Sa. Arsa menggeleng lagi, namun kali ini penuh dengan rasa takut. Pemuda itu menatap Jero memohon. Aku mohon, biarkan mereka pergi. Aku berjanji akan bersumpah setia setengah jiwaku. Wanita itu menginginkannya kan? Ambil saja, jangan sentuh teman-temanku. Jero hanya menatap datar sebelum melangkah keluar. Aku harus membantu mereka menyiapkan tiangnya.
Pemuda yang masih terikat itu berteriak kencang, mengeluarkan sumpah serapah yang selama ini ditahan olehnya. "Biadab, aku bilang jangan sentuh milikku," jerit Arsa ketika Jero menutup pintu, membuat akses penglihatan Arsa menghilang. Rumah itu adalah rumah peninggalan orang tua Jero. Arsa masih hafal tata letak ruangan dan pintu keluar. Namun tangan dan kakinya masih diikat. Perasaan khawatir menyeruak semakin tak terbendung. Rasa bersalah karena telah meninggalkan mereka rasanya akan membuat Arsa mati detik ini juga. Arsa tahu 4 gadis itu sangat kuat, tapi melawan manusia yang sudah dirasuki iblis bukanlah hal yang sederhana. "Kalau ada sesuatu, nanti kalian bisa lari ke arah selatan." Dalam hatinya Arsa berdoa semoga gadis-gadis itu mengingat nasihatnya perihal jalan keluar dari desa terkutuk ini. "Gue harap kalian udah gak ada di desa ini. Gue harap kalian berhasil pergi sejauh mungkin, walau tanpa dirinya." Arsa tak masalah ditinggalkan di tempat ini. Jika memang takdir membawa Arsa untuk mengabdikan diri, maka Arsa tidak akan lari lagi. Mahasiswa ke-6 yang berhasil kabur dari desa ini, walaupun dengan keadaan lengannya yang putus, ucap Lapia tanpa menatap 3 orang yang mendengarkannya dengan serius. "Kakak gue, Lilin." Seorang gadis terlihat berlari kencang sembari menahan lengannya yang sudah tidak berbentuk. Sekujur tubuh putihnya dipenuhi luka sayatan benda tajam yang membuat darah gadis itu terus mengalir deras. "Jangan, aku mohon, aku mau pulang," gumamnya sembari bersembunyi di balik pohon besar. Berkali-kali gadis itu meringis menahan sakit dan juga ngeri akan tubuhnya sendiri. Air matanya kembali mengalir deras, tak kalah mengingat para sahabatnya yang sudah tidak bernyawa di dalam tanah terkutuk ini. Gadis itu Lilin menutup mulutnya menggunakan tangan kirinya yang sudah berlumuran darah demi menahan isak tangis tak berdaya. Seketika menyesali kedatangan mereka 2 hari yang lalu hanya demi sebuah konten mencari desa yang katanya tersembunyi dan sulit ditemukan. Bukan kita yang terlalu pintar karena berhasil menemui desa ini, tapi kita terlalu bodoh untuk menyadari kalau kita sengaja dikasih tunjuk jalan menuju desa, bisik Lilin kepada dirinya sendiri. Krak, mata Lilin membola ketika mendengar suara patahan ranting yang tak jauh darinya. Dengan gerakan pelan gadis itu menoleh ke belakang. Dia berteriak. Tungkai kakinya yang sudah lemas ia paksa untuk kembali berlari ketika melihat seorang pria yang tengah mengangkat sebuah golok besar ke arahnya. Mengacung tegak seolah akan membelah tubuhnya dari ujung kepala. "Berhentilah berlari dengan keadaanmu seperti itu. Kau sama saja sudah mengitari desa ini dengan darahmu." Lilin tidak mempedulikan apapun omong kosong yang pria itu berikan. Dirinya terus berlari sekuat tenaga hingga matanya tak sengaja menangkap 2 sosok yang juga tengah berlari. Tanpa pikir panjang, Lilin berlelok mengikuti orang itu. Terakhir kali yang ia ingat saat menoleh ke belakang adalah seorang pria tua berbadan bungkuk dengan tubuh menghitam layaknya bangkai yang mulai membusuk. Lapia terisak pelan. Dia ditemukan 500 meter dari ujung hutan dalam keadaan sekarat. Tangan kanannya putus, seperti jari-jari kakinya. Dirinya tumbuh bersama sang kakak yang mengidap gangguan mental. Kadang kala Lilin bersikap seperti gadis normal, namun gadis itu selalu membahas tentang meminum darah, memanggang daging manusia ataupun mengutari seluruh desa. "Gue tumbuh dengan cerita itu, sampai 3 tahun yang lalu kakak gue meninggal bunuh diri," bisik Lapia serak. Gadis itu menatap teman-temannya yang sudah memasang berbagai ekspresi. Dia bilang orang Wongso gak akan pernah lepasin dia selamanya. Lapia mengakhiri ceritanya dengan tragis. Keputusasaan begitu pula dengan ketiga sahabatnya yang lain. Mereka terisak tak berdaya karena mungkin mereka akan menjadi yang selanjutnya. "Maaf, seharusnya gue gak ngajak kalian buat berkunjung ke sini cuma karena rasa dendam yang gue punya," ucap Lapia sembari terduduk. "Seharusnya peristiwa 12 tahun yang lalu biar tetap jadi rahasia." Piala tertawa miris. "Seharusnya gue juga gak ngajak kalian buat sok-sokan ungkap rahasia itu kan. Seharusnya kita pulang setelah malam itu." Pelita sudah menangis keras. Pikirannya kalut akan hal negatif yang selalu berbeda terus di kepalanya. Pelita jelas tidak akan menyalahkan teman-temannya, namun demi apapun, dia tak ingin mati seperti ini. Ona masih menangis dalam diam, ikut menyesali ambisinya akan tanah ini. Dirinya juga tumbuh bersama cerita menyeramkan ini. Hal ini juga membuat jiwa keingintahuannya memberontak keras. Siapa sangka salah satu dari sahabatnya memiliki cerita seperti ini. Seandainya kita nurut apa yang Arsa bilang,
Apa mungkin sekarang kita lagi senang-senang di tempat liburan? Ona bertanya dengan suara bergetar. Air matanya pertama deras, tak kalah mengingat keadaan Arsa yang entah di mana. Bahkan kita nggak tahu gimana keadaan Arsa sekarang. Dalam keadaan seperti ini, Ona benar-benar tidak bisa berpikir hal yang baik. Apalagi terakhir kali Arsa pergi bersama warga desa ini. Kata seharusnya dan seandainya terus terucap dari bibir mereka. Namun hal itu jelas tidak akan mengubah apapun. Apapun yang terjadi, kita harus keluar dari tempat ini. Kita harus pergi ke arah selatan seperti apa yang pernah Arsa bilang. Pelita menatap ketika temannya bergantian. Kita udah terlalu sering nyusahin Arsa. Ucapan Pelita terpotong ketika pintu tadi tertutup tiba-tiba terbuka, menampilkan sosok yang mereka sangat kenali. Mereka membelalakan mata terkejut saat melihat sosok itu membawa sebilah golok panjang. Arsa berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan tali kedua tangannya. Pergelangan tangan pemuda itu sudah jelas terluka hingga membuat darah sedikit merembas. Dikit lagi, bisik Arsa, manakala merasa ikatan kuat itu sudah terasa longgar, tidak lagi mengikat erat tangannya. Kuatnya tarikan yang Arsa lakukan membuat tubuhnya menggigit terhuyung ke depan, hingga tubuhnya terjatuh dalam posisi telungkup. Secepat mungkin Arsa berdiri, kemudian membuka ikatan kakinya, lalu berlari menuju pintu belakang. Gue harus pulang. Arsa baru hendak berlari, seketika mematung saat merasakan ada entitas lain yang berdiri di belakangnya. Aroma melati menyeruak, membuat bulu kuduk siapapun menciumnya akan bergidik ngeri. Kembalinya sang keturunan murni. Wah, apa kau juga akan menyenangkan seperti ayahmu? Suara lembut tapi melengking itu memenuhi pendengaran Arsa. Dengan gerakan pelan, pemuda itu berbalik, semakin bergetar saat menyaksikan sosok melayang di hadapannya. Tubuh berbalut kebaya merah kotor, dengan sekujur tubuh menghitam. Rambutnya panjang tergurai begitu saja, kontras dengan mata tajam bersinar merah. Nyai Malati, tawa melengking itu terdengar oleh Arsa, membuat sekujur tubuh pemuda itu bergetar ketakutan. Aku ingin jiwamu seutuhnya, separuh saja tak puas untukku. Pria itu akan mati kekeringan. Aku ingin mandi darah. Perlahan Arsa memundurkan tubuhnya, berusaha untuk melarikan diri dari sosok yang mulai dipenuhi amarah. Desa ini akan kuhancurkan bila besok malam mereka tidak memberikan darah yang baru. Akan kubuat mereka mati dan saling menghabisi satu sama lain. Arsa yang harus saja mendak berlari, lantas berhenti ketika Nyai Melati tertawa sambil mengitari tubuhnya. Tapi kulihat orang-orang bodoh itu sudah menyiapkan 4 tiang sekaligus. Wajah hitam penuh luka itu mendekat ke arah Arsa, membuat bau Melati semakin menyeruak. Hei, pilihlah jiwamu atau gadis-gadis bodoh itu. Secepat mungkin Arsa berlari ketika Nyai Melati menghilang. Pemuda itu berlari menuju satu-satunya tempat yang masih sangat ia ingat. Lumbung kosong di seberang sungai, tempat mereka mengurung siapa saja yang akan dikorbankan. Sebab 12 tahun yang lalu, Arsa ikut membantu orang-orang ini menyekap 6 mahasiswa yang memasuki desa tanpa diundang. Jero melangkah bergabung menuju keramaian warga. Desa di tengah-tengah lapang. Warga yang semuanya adalah laki-laki itu membentuk 4 kelompok berbeda, yang masing-masing sedang menancapkan 2 tiang kembar di masing-masing tempat. Pria itu lebih memilih melangkah menuju seseorang yang masih terikat tepat di tengah-tengah lapang. Jero menunduk, menatap genangan darah yang lebih sedikit daripada tadi siang. Tangan kasar Jero terangkat, jemarinya yang menggenggam sebilah pisau tipis perlahan menyayat dada telanjang pria di hadapannya. Sudah tidak berguna, aku sudah kekeringan. Rintihan penuh rasa sakit itu terdengar. Dengan agak dipaksakan, pria yang tengah teringat itu mengangkat kepalanya menatap Jero menggunakan mata yang sudah cekung. Kok bangun? Ku bawa Arsa dengan susah payah kemari, tapi kau tetap diam, ucap Jero datar. Pria itu Rahardi, tertawa serak hingga luka di bibirnya kembali bernanah. Matanya mengedar ke segala arah, menatap orang-orang yang dulu tunduk di bawah kakinya. Sekarang orang-orang itu memeras darahnya hingga mengering seperti ini. Dia tumbuh dengan baik. Jero mengangguk membenarkan. Keputusan Bibi membawa Arsa pergi adalah yang membuat Arsa mampu tumbuh dengan baik. Aku senang sekali saat Bibi mengungkapkan fakta jika darahmu bisa mengalir di desa ini tanpa harus mengorbankan orang lain. Wida,
Dia licik sekali, bisik Rahardi pelan, tetapi bibirnya menarik sebuah senyuman tipis. Kau yang licik, Paman. Kau menjebaknya untuk hidup di desa ini. Rahardi termenung, mata cekungnya kembali menelisik ke segala arah. Lihatlah orang bodoh-bodoh ini, mulai memandang dengan tatapan lapar. Padahal Rahardi adalah orang yang buat mereka menjadi seperti ini. Apa kau akan ikut memakan bangkai pamanmu? Tanya Rahardi lemah, namun masih dengan senyuman. Jero memasang wajah bengis yang kelaparan. Pria itu melangkah semakin mendekat, menghirup tubuh Rahardi seolah pria itu adalah santapan paling nikmat. Kenapa aku melewatkan kesempatan untuk memakan orang yang sudah membuat ibuku tiada? Tanya Jero sembari menyeringai tipis. Aku orang pertama yang akan membelah kepalamu. Setelah mengatakan itu, Jero memilih menjauh meninggalkan tempat ini. Tidak berniat sama sekali untuk bergabung mempersiapkan festival. Orang-orang itu juga tidak akan berani memprotes apapun, karena setelah kepergian Arsa, hanya dirinya lah satu-satunya orang yang memiliki hubungan darah dengan Rahardi, sang tuan mereka dahulu. Matahari sudah mulai terbit ketika Jero sampai di rumahnya. Saat memasuki rumah, mata pria itu membelolat terkejut ketika melihat tak ada Arsa di rumahnya. Sial, anak bodoh itu tidak pernah mendengarkan aku. Jero kembali berlari keluar, menuju sebuah tempat yang akan Arsa datangi. Sinar matahari yang sudah mulai naik membuat jarak pandang Jero menjadi luas. Tidak sulit baginya untuk berlari cepat dan menyusul langkah adiknya. Mata Jero menajam saat melihat sosok pemuda yang tengah berusaha menyeberangi sungai. Dengan emosinya, Jero mengambil sepotong kayu, asal kemudian melempar tempat mengenai punggung pemuda itu. Bodoh. Tubuh Arsa benar-benar terjelembab jatuh ke dasar sungai yang cukup dangkal. Pemuda itu secepatnya bangkit. Tak kala rasa mual mulai menyerang perutnya. Sudah aku bilang cukup menunggu di dalam rumah sampai besok malam, sialan. Bentak Jero, seraya menarik Arsa agar berdiri sebelum kembali membanting pemuda itu ke pinggiran sungai. Sampai kapanpun aku tidak akan bertindak bodoh adikku. Lepas. Arsa memberontak ketika Jero hendak mencengkeram dagunya. Kau tak akan mengerti, teman-temanku harus keluar dari sini. Jangan libatkan mereka. Lalu kau bersedia menjual jiwamu, hah? Jero meludah ke samping, merasa benar-benar geram dengan tingkah Arsa yang selalu gegabah tanpa memikirkan akibatnya. Kau mau mengabdi? Iya, aku akan mengabdi Nyai Malati. Dia menginginkan setengah jiwaku kan? Aku akan memberikannya. Akan kubuat pria itu tetap hidup untuk waktu yang lama. Aku akan menetap menjadi pelayan seperti ayahku. Teriak Arsa sembari memukul dadanya berulang kali. Rasa sesak ini sungguh membuatnya tersiksa. Dia tidak akan bisa memaafkan dirinya sendiri jika sampai para sahabatnya berakhir di tiang kembar. Jero menatap benci Arsa yang sudah jatuh terlutut. Pria itu mengalahkan pandangannya ke sembarang arah yang sudah mulai bersinar matahari. Orang tua mereka menitipkan mereka pada aku, A. Apa yang harus aku katakan jika mereka mati di sini? Tanya Arsa putus asa. Pemuda itu mendongak menatap Jero, kemudian meraih pergelangan kaki sang kakak. Aku mohon, biarkan aku saja. Lepaskan mereka, biarkan mereka pergi. Minta mereka lari ke arah selatan selagi matahari belum terbenam. Aku tak akan lari, aku akan menunggu di sini, Kak. Kau saja yang temui mereka, aku mohon. Lanjut Arsa, memohon dengan penuh harapan. Jero menunduk, menatap Arsa yang terlihat begitu putus asa. Lalu ibumu, apa yang akan dia lakukan ketika tahu jika anaknya yang sudah berhasil ia bebaskan malah berakhir di sini? Dia sendirian, Sa. Arsa mematung, sedari tadi dirinya melupakan sang ibu yang tertinggal di kota. Sejak peristiwa itu mereka hanya punya satu nama lain. Mereka berjuang untuk hidup di tempat yang baru. Jero ikut berjongkok, kemudian menyentuh kedua bahu Arsa yang mulai bergetar. Kau satu-satunya adikku yang tersisa. Kau yang berhasil keluar. Kau yang punya hidup normal, Sa. Kau punya masa depan di luar sana. Kau pikir aku akan membiarkanmu berkorban? Arsa terisak saat mendengar hal itu. Dirinya mengerti betapa Jero mempedulikannya. Namun Arsa juga tidak akan membiarkan 4 gadis itu menjadi korban. Mereka sudah seperti keluarga aku selain mama. Mereka adalah orang-orang yang sangat berarti untukku, bisi Arsa di sela isak tangisnya. Jero menatap sungai keruh yang mengalir dengan arus tidak terlalu deras sebelum mengalahkan pandangan menuju seberang sungai. Kembalilah ke rumahmu, ucap Jero sembari berdiri. Kak,
Aku akan menjemput mereka. Siapkan mobilmu dan segeralah pergi ketika 4 orang itu tiba. Jero melangkah menyeberangi sungai. Kaki-kakinya terasa nyilu ketika menginjak benda-benda yang sangat ia kenali. Tulang belulang manusia, karena sungai ini adalah pemakaman untuk orang warga. Jero sempat menoleh melihat Arsa yang juga memandanginya. Sampai kapanpun, Jero tidak akan membiarkan pemuda itu berakhir seperti mereka. Jika 4 gadis itu memang sangat berharga untuk Arsa, maka biarkan dirinya yang berkorban. Jero juga memiliki garis keturunan yang sama, seperti Rahadi yang berakhir di tiang kembar. Begitu pula Jero akan menggantikannya. Nah, jadi intinya siapapun yang punya garis keturunan yang sama seperti Rahadi, mereka bisa berkorban dengan mengabdi untuk desa dengan cara mengikat diri di tiang kembar, supaya desa ini tidak perlu mandi darah. Jero mengambil golok yang tergeletak di luar lumbung sebelum membuka pintu lumbung lebar-lebar. Dapat dirinya lihat 4 gadis terikat dalam keadaan tidak baik. Mereka melotot menatap Jero penuh amarah dan rasa curiga. Pria itu melangkah mendekat sambil mengacungkan goloknya tinggi-tinggi. "Di mana Arsa?" tanya seorang gadis yang tidak Jero kenal sama sekali. Pelita yang tadinya bertanya lantas terisak saat Jero hanya menatap mereka datar tanpa berniat untuk menjawab apapun. Menurunkan golok. Mana mengerang marah. "Teman gue, di mana? Di mana Arsa?" Persetan dengan sopan santun dan sebagainya. Desa ini dan segala isinya sama sekali tidak pantas untuk mendapatkan itu semua. Apa peduli kalian, mau Arsa hidup ataupun mati? Bukankah tujuan kalian hanya membongkar rahasia tanah ini? Tanya Jero sinis. Pria itu menurunkan goloknya sambil menatap tajam orang-orang di hadapannya. "Kenapa adikku harus berteman dengan orang-orang egois seperti kalian?" Mereka terdiam, jelas menyadari jika mereka memang terkesan egois, tanpa memikirkan Arsa sama sekali. Piala kemudian mendongkak menatap Jero menantang. "Lu cukup jawab pertanyaan ini. Di mana Arsa? Lu bawa Arsa kemana sialan?" Sentak Piala seraya memberontak marah. Jero berdesis, kemudian mendekat ke arah Piala semari mengangkat goloknya tinggi-tinggi. "Mau bertemu dengan Arsa? Jangan macam-macam," bisik Rapia seraya melirik Jero yang masih memandang Piala lekat-lekat. Jero kembali mundur, lalu meletakkan goloknya. Pria itu melangkah menuju pintu, menutupnya hingga menghilangkan sumber cahaya satu-satunya tempat ini. "Lepaskan kami!" Pria satu-satunya di sana terkekeh pelan. "Kenapa terburu-buru? Bukankah kalian menginginkan sebuah kebenaran? Ayo, tanya aku akan menjawab semuanya." "Lepaskan kami sialan, kami tidak butuh apapun," jerit Ona seraya memberontak, menatap benci Jero yang seolah mengulur waktu. "Ceroboh, otak dangkal, egois, semaumu." "Cuih," Pelita menatap marah Jero setelah meludah tepat di depan pria itu. "Banyak omong, lepaskan." Wajah Jero mengeras, dirinya mencengkram dagu mungil Pelita dengan erat sebelum menghempaskan kasar. "Jika bukan karena Asa, akan kubiarkan kalian berakhir di tiang kembar keparat." Mendengar hal itu, Livia menoleh cepat. Kata itu adalah salah satu yang sangat sering Lilin katakan, bahkan di dalam tidurnya. "Tiang kembar." Jero mengalihkan pandangannya ke arah Livia. Pria itu menyeringai tipis. "Kau tahu sesuatu ya? Apa sebenarnya ini? Untuk apa? Untuk apa tiang kembar itu?" tanya Livia mendesak Jero agar menjawab. "Untuk mengikat siapa saja yang akan dikorbankan. Tentu saja seperti kalian yang akan diikat ke tiang kembar, ditelanjangi untuk memeras semua darah yang mengalir di tubuh kalian," ungkap Jero dengan wajah bengisnya. Pria itu mengeluarkan pisau pipi yang terselip di pinggangnya. Aku adalah orang yang akan menyayat kalian." Mata 4 gadis itu bergetar ketakutan, apalagi Jero sudah mendekatkan pada wajah mulus Pelita. Gadis berhijab itu sudah menutup matanya erat, mengerasa sangat ngeri saat dinginnya mata pisau perlahan menggores pipinya. "Sakit," Jero tersenyum lebar ketika melihat darah di wajah Pelita mengalir cukup deras. "Seperti ini." "Cukup, tolong lepaskan kami, biarkan kami pergi, dan tolong bawa Arsa ke sini," ucap Ona yang merasa kasihan melihat Pelita yang sudah menangis kesakitan. Gadis itu bahkan meluapkan luka di kakinya sendiri. Jero tertawa lalu bergerak menuju Ona, jelas hanya untuk menggores tangan gadis itu, menekankannya sedikit agak sedalam hingga tidak lebih banyak darah yang keluar. "Teruslah memohon." Jero kembali berpindah tempat, kali ini di hadapan Livia, menatapnya bengis. "Kau juga."
Tawa serak terdengar. Jero menatap bergantian luka-luka yang mengiringi darah itu. Jero lalu beralih menatap piala yang masih bersih tanpa noda. Giliranmu, hanya permulaan supaya tidak terkejut saat aku mengorbankan kalian nanti. Untuk apa kalian mengorbankan kami? Jangan bilang 12 tahun yang lalu. Piala menggantung kalimatnya, menatap Jero penuh tanda tanya yang langsung ditanggapi senyuman lebar oleh pria itu. Ulah kalian. Kalau kau bilang iya. Anjing sialan lu, tanah keparat, iblis semua. Jerit Lapia histeris. Dirinya jelas mengingat kejadian sang kakak beberapa tahun silam. Setelah prastawa kejam itu, bahkan orang-orang ini masih bertingkah layaknya manusia. Jaga mulutmu. Lapia menatap tajam. Lu yang jaga mulut sialan. Lu semua yang harusnya mati, buat kami ataupun orang lain. Jero lantas tertawa keras hingga merunduk. Suara seraknya yang mengerikan menggema ke seluruh ruangan yang sepi. Walaupun matahari sudah bersinar, entah kenapa cahaya seolah enggan memasuki lumbung tempat mereka terkurung. Jika begitu, bukannya Arsa juga harus mati? Tanya Jero sembari menyeringai. Apa maksud lo? Tanya Piala pelan. Tangannya terus berusaha membuka ikatan tali. Itulah sebabnya gadis itu lebih memilih memperhatikan mereka. Apapun itu, Piala merasa Jero hanya berusaha mengulur waktu untuk hal yang Piala tidak tahu apa. Matahari sudah mulai naik, dan dari apa yang Piala ingat, festival akan mulai saat matahari terbenam nanti. Ya, dia bilang kami semua terlibat atas festival 12 tahun yang lalu. Harus mati, balas Jero sembari menatap mereka satu-satu persatu. Kukatakan juga Arsa harus mati, karena dia terlibat. Arsa berlari sekuat tenaga menuju rumahnya. Desa terlihat seperti dugaan Arsa. Mereka jelas bersembunyi di dalam rumah saat matahari mulai di atas kepala seperti ini. Biarkan saja, ini jelas mempermudah pelarian mereka. Jika Arsa dan keempat gadis itu sudah berada di dalam mobil, mereka hanya tinggal tancap gas sekencang mungkin. Arsa bersumpah akan menabrak apapun yang berani menghalanginya. Pemuda itu berdecak keras ketika pintu depan tidak bisa terbuka. Mereka pasti lewat pintu belakang. Arsa kemudian berlari menuju dapur. Dirinya bergegas berlari menuju kamar untuk mencari kunci mobil, mengabaikan seluruh perasaan cemas karena merasakan aura yang tidak mengenakan dari rumahnya sendiri. Dirinya sama sekali tidak memikirkan untuk membawa hal lain. Setelah menemukan kunci mobil, Arsa langsung bergegas keluar, memutuskan menunggu di dalam mobil saja. Begitu 4 gadis itu tiba, mereka hanya tinggal pergi dari tempat terkutuk ini. Gue harap setelah ini kalian gak akan pernah penasaran lagi sama hal-hal bodoh kayak gini. Arsa terus berharap di dalam kesendiriannya. Namun sayang, sampai matahari terbenam, tak ada satu orang pun yang datang. Festival berdarah 2 tahun silam. 6 orang terlihat turun dari sebuah mobil yang berhenti di pinggiran hutan. Hanya ada 2 orang gadis di antara orang-orang itu. Salah satu sedang memotret persekitaran dengan kamera tanpa mempedulikan teman-temannya yang merasa kebingungan. Kita udah di ujung hutan, mana desanya? Hah, ini mah gagal lagi, ucap seorang pemuda yang tengah bersandar di bagian depan mobil. Sabar, kesek. Apa mungkin kita perlu masuk ke dalam hutan ya? Gadis satunya bertanya setelah meneguk sebotol air. Pemuda yang duduk di jalanan berdecak. Masuk kemana, Mia? Sekeliling lu hutan semua. Mia mendelenik sinis. Gue gak buta, Len. Ada orang. Atensi mereka berlari pada sosok gadis dengan rambut diikat tinggi. Gadis itu lalu menunjuk pada seorang pria yang terlihat sedang membawa kayu bakar. Kita tanya dia yuk. Hei, Lilin, bentar. Mia berlari mengejar temannya yang sudah berlari mendekati pria di depan sana. Meninggalkan 4 pemuda yang menatap gadis-gadis itu dalam diam. Agak meringis dengan kepribadian yang bisa dibilang terlalu berani untuk takaran seorang perempuan. Teman lu kayak gak ada takutnya, ucap Alen sembari menggelengkan kepalanya heran. Teman lu juga anjing. Mereka kembali terdiam. Saat gadis itu kembali bersama pria asing yang tadi memungut kayu bakar. Pria itu tampak tersenyum ramah ketika sampai di hadapan mereka. Saya dengar kalian ingin berkunjung ke desa Woso. Kebetulan saya kepala desanya. Nama saya Rahadi. Lilin terus mengarahkan kameranya ke seluruh penjuru tempat. Tidak berhenti berdecak kagum karena hutan di sini benar-benar masih terjaga. Langkah mereka berhenti tepat di sebuah gapura yang berdiri kokoh. Kamera Lilin jelas terarah kepada tulisan yang tertera di atas gapura.
Dugi kanggo gengger sumur gesang, ejak kase. Dengan susah payah dirinya lalu beralih pada Rahadi yang berada di sebelah mereka. Apa artinya, Pak? Rahadi ikut memandang tulisan itu penuh selidi. Entahlah, para tetua yang menulis itu bahasa Jawa. Sebenarnya saya bukan berasal dari suku itu. Mereka mengangguk mengerti, tersenyum sopan tak kala Rahadi meminta mereka memasuki desa yang sepi ya, Pak, seperti yang ada di cerita. Kepala pemuda yang bernama Jero itu dipukul dari belakang, membuat pemuda itu menoleh marah. Sakit, Tio, jangan ngomong sembarangan, bisik Tio. Mengingatkan peringatan itu juga diangguki oleh 4 temannya yang lain. Rahadi justru tertawa pelan. Biasa saja, memang seperti apa kami di dalam cerita mereka. Oh, maaf Pak, ucap Jero tak enak. Lagi-lagi sang kepala desa menggeleng. Sungguh, tidak masalah. Saya benar-benar hanya ingin tahu saja. Jero memandang 5 temannya yang lain yang terlihat enggan untuk ikut campur. Pemuda itu lalu menghela napas pelan. Cerita bilang desa ini angker, Pak, banyak ritual mistisnya. Lalu orang-orangnya potong Rahadi cepat. Entah kenapa wajah pria itu terlihat agak bersemangat. Abadi tidak pernah mati. 6 orang itu dipersilakan untuk menempati salah satu rumah kosong yang kata Rahadi pemiliknya sedang pergi keluar kota. Ternyata benar, ya, desa ini aneh, ucapnya sembari menyorot teman-temannya dengan lilin yang ia bawa. Jelas menebak desa Woso tidak akan dialiri listrik. Lilin mengangguk-anggukan kepala setuju. Gadis itu lihat sisi foto yang terlihat bagus tanpa ada hal janggal. Padahal Lilin berharap dirinya bisa menangkap sesuatu yang aneh. Benar-benar nggak ada orang. Ada sih, tapi dikit banget. Padahal rumah ini di sini lumayan dapat. Padat ya rumahnya, ucap Alen sembari mengaduk-aduk kopi yang baru saja Mia buatkan. Dia berdehem pelan. Yang lebih aneh, mereka dibiarkan kita tinggal satu atap. Apa mereka nggak curiga kita bisa berbuat macam-macam? Mereka membenarkan hal itu, walaupun mereka jelas tidak akan melakukan hal seperti itu, tapi tetap saja semuanya terasa aneh. Mungkin mitosnya benar, siapa tahu mereka sebentar lagi bakal jadiin kita santapan makan malam. Mia, 6 orang itu terbangun cukup siang. Mungkin matahari sudah hampir mendekati atas kepala ketika mereka memutuskan untuk berjalan-jalan. Saat baru tiba di luar, mereka bertemu dengan 2 orang laki-laki yang terlihat berbeda umur. Yang lebih tua tersenyum ramah sembari memasuki halaman rumah. Ah, jadi kalian yang paman bilang tadi. Melihat 6 orang ini malah saling pandang. Pria yang tadi berbicara tertawa. Maksud saya Pak Rahadi, saya keponakannya Jero. Jero lalu memegang bahu seorang pemuda yang tingginya kira-kira sebatas dadanya. Ini anaknya paman Rahadi, namanya Arsa. Setelah berkenalan cukup singkat, mereka memutuskan menyetujui tawaran Jero untuk mengelilingi desa ini bersama Arsa juga yang selalu mengekori. Hei, umur berapa kamu? Tanya Mia yang berjalan di sebelah Arsa. Pemuda itu menoleh, agak mendongak sedikit. 10 tahun. Wah, udah kelas berapa? Tidak sekolah. Jero yang mendengar hal itu lantas menyuruh Arsa untuk berjalan duluan. Anak-anak di desa ini tidak ada yang bersekolah. Mereka hanya diajarkan melalui keluarga masing-masing. Setidaknya cukup untuk bisa membaca dan menulis saja. Ia langsung meminta maaf. Takut jika Arsa merasa sedih karena pertanyaannya spontan tadi. Pemuda kecil itu terlihat cukup pendiam. Itulah sebabnya Mia mengajak bicara. Warga lain kemana ya? Tanya Jero yang sedari tadi kemarin benar-benar merasa sangat penasaran. Berkebun. Jero mengangguk mengerti. Pemuda itu memandang aneh Jero dan Arsa yang terlihat semakin memainkan kode aneh dari mata dan gerak tangannya. Mari ke sebelah sini. Mereka memasuki area hutan yang cukup lebat. Tanpa banyak bertanya, 6 orang itu hanya berjalan mengikuti Jero yang berada paling depan. Dekapan kagum terdengar saat mereka tiba di sebuah tanah lapang yang terlihat cukup luas. Benar-benar indah karena dikelilingi rasuhan pepohonan. Wah, keren! Puji Lilin sembari mengarahkan kameranya. Juga meminta Mia dan yang lain untuk masuk ke dalam gambar. Alen memperhatikan tiang-tiang yang tertancap di sekelilingnya tanah lapang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pasang tiang. Tiang-tiang ini dibuat untuk apa? Tanya Kase penasaran.
Pemuda itu mengelus salah satu tiang yang paling dekat. Untuk festival, lagi-lagi hanya Jero yang terlihat menangkap raut penuh kebahagiaan di wajah Jero kecil yang saat menjawab hal itu. Jero kemudian menoleh saat lengannya disenggol oleh Tio. Mereka aneh. Entah kebetulan atau tidak, Arsa menoleh ke arah mereka dengan tiba-tiba. Nanti malam kalian akan ikut. Pasti kami bakalan ikut kok, ucap Lilin penuh semangat. Sama sekali tidak tersadar jika ada di intonasi sebuah pertanyaan dari kalimat Arsa. Mari melihat tempat lain. Sungai. Mereka sampai di sebuah sungai yang cukup jernih. Bebatuan dalam sungai terlihat cukup padat, menghiasi bagian dasar. Wah, ini sumber air kalian, tanya Mia antusias. Mereka tanpa menunggu izin melangkah memasuki sungai, hanya untuk sekedar merendam kaki-kaki mereka yang sudah terasa pegal. Dinginnya aliran mengalirkan aroma-aroma busuk yang tidak terlalu tajam. Dua orang yang masih berdiri di sana menatap marah orang-orang pendatang ini. Mereka saling bertatapan sebelum tersenyum sinis. Sebenarnya bukan, balas Arsa sembari tersenyum. Anak itu mengambil sebuah bongkahan batu agak besar, menatapnya sekilas sebelum dengan tiba-tiba melempar batu itu tepat ke arah kepala Jiro. Ini adalah pemakaman kami. Mereka menjadi tertahan ketika melihat Jero jatuh, membuat sungai menjadi memerah mencemari darah. Lo gila, tentak Alen yang sembari berusaha mencapai Arsa. Namun langkahnya terhenti ketika sebuah kayu mendarat di bahu kirinya. Kalian yang gila, bisik Jero kecil sembari menyeringai, siap untuk festivalnya. Sorak penuh rasa gembira terdengar di seluruh penjuru tempat. Mereka semua berteriak seolah gembira sembari berputar-putar mengelilingi tanah ini. Lilin yang sedari tadi pingsan lantas mengerjapkan matanya. Seketika terbelalak terkejut saat mendapati dirinya terikat tepat di antara dua tiang. Gadis itu menelisik ke seluruh tempat, menjadi tertahan saat melihat teman-temannya juga bernasib sama. Mata Lilin lalu beralih pada segerombolan orang yang menari-nari tanpa mempedulikan dirinya yang berteriak ketakutan. Orang-orang itu terus berputar-putar mengelilingi dia dan teman-temannya. Festival, mari kita basahi tanah ini dengan darah. Lilin mengedarkan pandangannya, tatapannya lalu terpaku pada sosok Rahadi yang memegang sebuah pisau pipi yang berukuran besar. Melompat-lompat kemudian tanpa aba-aba menebas kaki sebelah kiri Mia. Mia yang masih tak sadarkan diri tiba-tiba berteriak kencang hingga matanya terlihat hampir keluar menahan rasa sakit yang teramat. Tanpa diduga orang-orang itu merebut kaki Mia yang putus. Untuk digigit ramai-ramai, ada juga yang menampung darah dengan tangannya sendiri. Festival. Lilin yang terakhir, dirinya terpaksa melihat semua teman-temannya ditebas dan disayat-sayat sedemikian rupa sebelum dibiarkan tergeletak tak berdaya di bawah tiang kembar. Sekarang kau. Lagi-lagi hanya Lilin yang terbangun ketika merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia tidak lagi diikat melainkan diseret mengelilingi tanah kosong ini. Lilin berteriak kencang saat melihat teman-temannya juga ikut diseret. Tangisan keputusan asaan menguasai Lilin saat menyadari tak ada satupun dari mereka yang masih hidup. Gadis itu bahkan melupakan rasa sakit karena lengan kanannya yang sudah hancur tak berbentuk.